الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم فإنا نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, taufik serta hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu, sehingga kita bisa menghadiri kajian di kesempatan kali ini. Kajian ini insya Allah akan kita rutinkan setiap sepekan sekali. Harinya adalah Selasa ba'da maghrib insya Allah. Kita berharap dan berdoa semoga kesabaran kita di dalam menuntut ilmu, panjenengan sabar setelah selesai rangkaian salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, mukminin rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita pada malam hari ini adalah kunci rizki berkah. Kunci rizki berkah. Barangkali akan terlintas di pikiran kita, kenapa judulnya tidak kunci rizki kathah? Panjenengan nih, seandainya diberikan pertanyaan ya, seandainya saya tanya, panjenengan itu milih rizki kathah mboten berkah nopo rizki berkah mboten kathah? Rizki berkah mboten kathah nopo rizki kathah mboten berkah? Tidak ada pilihan ketiga ya, hanya dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga ya. Kalau jenengan diminta milih yang rizkinya banyak tapi tidak berkah, apa rizkinya berkah tapi tidak banyak, Pak? Enggak ada yang lain, hanya dua pilihan. Enggak ada pilihannya kok.
Pokoknya pilihannya hanya itu aja. Kira-kira apa? Rizki berkah walaupun tidak banyak. Begitu? Yakin, Pak? Berarti besok-besok nek rizkine rizkinya sedikit nggak apa-apa, Pak, ya. Yang penting berkah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus tahu dulu definisi dari berkah itu apa. Biasanya ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah rizki kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah hidup kami. Kan biasanya kita sering minta keberkahan, tetapi tahu apa tidak definisi berkah itu nopo? Kinten-kinten nopo, Pak? Berkah itu apa sih? Berkat? Nopo berkah? Kebaikan yang terus menerus. Kebaikan yang terus menerus. Ya, bagus ya. Jadi para ulama kita mengatakan bahwa yang dinamakan berkah itu adalah sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang. Sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang. Jadi yang namanya berkah itu selalu bertambah dan bertambah. Tetapi para hadirin, yang bertambah itu tidak mesti duitnya. Mboten mesti napa? Mboten mesti, tidak mesti uang yang bertambah. Ya? Tidak mesti, bisa jadi duitnya sedikit tetapi apa? Tetapi cukup untuk orang banyak. Duitnya sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Makanya di dalam agama kita ini dikenal dengan yang namanya makan bersama. Dalam agama kita dikenal istilah makan bersama. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanannya orang beriman itu jatah satu porsi bisa cukup dimakan 2 orang. Jatah satu porsi cukup dimakan oleh 2 orang. Ta'amul itsnaini yakfil arba'ah. Dan jatah makanan 2 orang bisa cukup untuk 4 orang. Ini yang dinamakan berkah. Berkah itu seperti itu. Sedikit tapi apa? Cukup. Jadi tidak mesti banyak. Ada sebagian orang yang duitnya banyak tetapi apa? Ketika ditanya, maka jawabannya apa? Cukup napa mboten? Mboten cukup. Kurang. Ya. Kalau tadi orang beriman berkah rizkinya jatah satu porsi bisa dimakan untuk 2 orang. Kalau ini sebaliknya,
jatah 2 orang dimakan 1 masih kurang, bahkan karo cetinge sak cetik sak bakul, yang itu porsi untuk berapa? Untuk banyak orang dimakan sendiri masih aja kurang cukup. Karena apa? Bisa jadi karena hartanya tidak berkah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau panjenengan sudah tahu, kalau kita sudah tahu tentang definisi berkah, kira-kira rizkine panjenengan niku sampun berkah napa dereng? Insyaallah napa? Insyaallah berkah napa insyaallah dereng? Insyaallah berkah. Lah tahu dari mana kalau panjenengan rizkine sudah berkah? Merasa cukup. Nah, ternyata kita harus tahu dulu cirinya berkah itu seperti apa. Rizki yang berkah itu ternyata memiliki ciri. Nah, setelah saya sebutkan nanti, ya, saya sebutkan 4 ciri saja bahwa rizki itu berkah. Nanti setelah itu panjenengan bisa melihat apakah rizki panjenengan itu sudah berkah napa dereng. Ciri rizki itu berkah pertama, yang pertama membuat hati tenang. Ini ciri rizki berkah yang pertama, membuat hati tenang. Setelah mendapatkan rizki tersebut, hatine kuwi rasane napa? Tenang. Atine rasane tentrem. Tidak apa? Tidak was-was. Ya? Tidak was-was, tentram, tenang, senang. Sedangkan rizki yang tidak berkah, walaupun banyak, tetapi membuat hatinya apa? Gelisah betul. Padahal dapatnya apa? Banyak. Contohnya apa? Hah? Nah, dapat uang banyak tapi was-was, deg-degan, khawatir. Jangan-jangan ada yang lewat depan rumah. Jangan-jangan khawatir apa? Dikejar polisi, dioyak-oyak, Pak polisi, dioyak-oyak, KPK. Sebab apa? Lo cara mendapatkannya tidak benar, maka dia senantiasa khawatir padahal dapatnya banyak. Makanya orang yang ingin mendapatkan rizki yang barokah, ya, lihat coba, ya, kita perhatikan apakah rizki yang dia dapatkan itu bisa memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Ketika dia dapat rizki, dapat dia pegang rizki itu, kemudian lihat perasaannya. Merasa tenang, senang, tentram, nyaman, atau was-was. Ya. Ini adalah ciri yang pertama. Panjenengan punya mobil, mobilnya baru, atau punya motor baru, atau punya rumah baru, tapi
Ada yang ngejar-ngejar setiap hari, tenang napa mboten? Saben dina ditekani, ada orang datang nagih. Mergane napa? Belum bayar. Bulan ini belum bayar, dikejar-kejar terus. Orang kredit niku hanya dilihat kerennya saja. Wah, punya mobil, nggak seperti dia tuh. Coba kamu punya mobil, padahal dia tidak tahu kalau mobilnya dia dapatkan dari cara apa? Kredit. Orang begitu sudah terjun ke dalam riba, maka tidak akan mungkin tenang hatinya. Bahkan dia tidak bisa menikmati mobilnya, tidak bisa menikmati karena apa? Kepikiran piye carane bayar cicilan, piye carane bayar cicilan. Maka tidak akan mungkin bisa tenang ketika mendapatkan sesuatu, mendapatkan harta, tapi didapatkan dengan cara yang tidak benar, sehingga tidak bisa mendatangkan ketenangan ke dalam hatinya. Ini ciri rizki yang pertama, yaitu membuat hati tenang. Ciri yang kedua adalah semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin taat ketika dia mendapatkan rizki. Ketika dia mendapatkan rizki, dia pegang. Dia mendapatkan rizki itu, kemudian apa? Justru semakin menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya misalkan selama ini dalam 1 tahun dia hanya sholat 2 kali. Sholat apa? Idul Fitri dan Idul Adha niku setahun. Tapi begitu dia mendapatkan rizki yang barokah, maka kemudian ketika dia sudah mendapatkan rizki itu dan dia makan masuk ke dalam perutnya, maka hari berikutnya yang tadinya setahun sekali, setahun 2 kali meningkat menjadi sepekan sekali. Sholat nopo? Jumat. Mending nopo betul? Ya mending lah dibandingkan sebelumnya, ya. Kemudian setelah dia makan lagi rizki yang halal, rizki yang barokah, yang tadinya sepekan sekali, kemudian sehari sekali. Sholat nopo? Maghrib. Biasanya masjid niku paling ramai nek sholat nopo? Sholat maghrib. Tetapi nopo? Mending nopo dan track recordnya naik. Yang tadinya 1 hari hanya 1 kali, kemudian meningkat lagi menjadi 2 kali sholat maghrib dan sholat isya. Ada peningkatan. Berikutnya nambah lagi sholat maghrib, sholat isya, dan sholat zuhur. Sholat subuh si angel. Sholat zuhur, sholat asar, ya si angel. Waktune nanggung kok. Sholat zuhur iso mergane apa? Waktune istirahat dari kerja. Tapi apa? Mending sehari 3 kali kaya makan wae sedina ping 3 ya. Begitu makan terus dapat rezeki yang barokah, maka sampai akhirnya dalam 1 hari 1 malam dia bisa mengerjakan apa? 5 kali dalam sehari.
zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dia kerjakan terus. Nah, inilah tandanya bahwa rizkinya barokah. Jadi rizki yang barokah itu semakin dimakan, maka akan semakin mendekatkan diri seseorang kepada Allah, akan semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Putus awali biasanya ada ya. Biasanya ada orang nyun sewu ya, mohon maaf, ketika dia masih usaha bakso keliling misal, mohon maaf ya, bakso keliling dia harus dorong gerobak panas-panasan ya, dalam sehari barangkali belum tentu habis, tapi begitu dia mendengar azan apa? Dia langsung mampir ke masjid. Mampir nopo? Ngadem. Mampir sholat. Rajin begitu dengar suara azan. Begitu dia rajin ibadah. Tapi ketika dia semakin banyak pelanggannya, setiap hari habis bahkan terus nambah, sampai akhirnya dia diberikan rizki yang banyak oleh Allah, dibukakan rezekinya, sampai akhirnya dia bisa nyewa kios. Sampai akhirnya dia bisa nyewa kios. Dia cari yang dekat masjid. Tujuannya apa? Supaya ketika dia dengar azan, dia langsung segera sholat di masjid. Semakin hari semakin dibuka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya apa? Semakin banyak pelanggannya, semakin ramai pelanggannya ya, sampai akhirnya kemudian dia mengatakan ketika dia dengar azan, dia ngomong apa? Lah nembe azan urung komat, baru azan belum komat, gak apa-apa lah. Nah, mulai ciri-cirinya ini mulai. Kemudian dibukakan lagi rizkinya oleh Allah, bahkan semakin banyak orang yang datang untuk beli di kiosnya, beli bakso di tempatnya karena terkenal enak. Sampai akhirnya duitnya terkumpul, dia punya uang banyak, dia kemudian bisa beli tanah dan bisa bangun kios sendiri, bisa bikin tempat dagangan sendiri. Karena tanah di sekitar masjid mahal, kemudian dia nyari yang murah. Ternyata yang murah dapatnya di mana? Jauh dari masjidnya. Jauh dari masjidnya. Rizkinya semakin dibuka oleh Allah, pintu-pintu rezekinya semakin dibuka, makin banyak ya, sehingga akhirnya sudah azan, terdengar suara hayya 'alas shalah. Kemudian dia ngomong apa? Lah awit biyen ya wis salat nang masjid terus kok. Sekali-kali sholat di rumah ya ora apa-apa. Sekali-sekali apa? Sholat di rumah nggak apa-apa, karena menurut pendapat ulama yang rajih, yang kuat, mengatakan bahwa bagi laki-laki sholatnya itu wajib berjamaah di masjid. Meskipun ada pendapat yang mengatakan sunnah ya, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan sholatnya wajib di masjid bagi laki-laki.
sampai akhirnya sekali dua kali, sampai akhirnya hilang belas, sama sekali dia tidak melaksanakan sholat. Berarti ini ciri rezeki yang apa? Ciri rizki yang berkah apa mboten barokah? Mboten barokah. Sebab ciri rizki yang berkah adalah semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dibukakan rizkinya, justru dia semakin dekat, semakin tekun beribadah kepada Allah. Ibadahnya semakin meningkat, semakin dibukakan pintu rizkinya. Ini ciri yang kedua, ya. Ciri yang kedua. Sehingga ketika dia dapat harta yang banyak, ya, tidak sombong seperti siapa? Seperti Qarun. Qarun itu hartanya luar biasa, ya. Lidah orang Indonesia karena tidak terbiasa ngucapin Qarun, sehingga yang tersebut adalah karun, harta karun, ya, itu hartanya Qarun. Karena memang apa? Hartanya sangat banyak, ya. Hartanya sangat banyak sekali, ya. Hartanya Qarun itu disimpan di gudang-gudang, dan gudangnya sangat banyak. Setiap gudang dikunci, dan saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun, kuncine mawon, napa? Kuncinya saja dibawa oleh 10 orang tidak kuat. Napa nih? Kuncine sanes hartanya. Berarti bisa dibayangkan. Nah, kuncine bukan kuncine gede ya, tapi saking banyaknya kunci, tidak kuat diangkat oleh 10 orang. Makanya kemudian dia menjadi sombong, ya. Tapi karena membuat dia sombong, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya itu ya sebab saya pinter. Saya kaya itu sebab saya rajin. Saya giat bekerja. Ya. Ini jawaban Qarun. Dia lupa bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Berbeda dengan Nabi Sulaiman. Ketika beliau mendapatkan rizki, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Qarun sombong, kemudian Allah mengatakan fa khasafa. Allah buka belah bumi itu, kemudian Allah masukkan Qarun dan juga seluruh hartanya ke dalam tanah, dan kemudian tanah yang terbelah itu ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tersisa sedikit pun harta yang jumlahnya sangat banyak itu, tidak tersisa sedikit pun. Dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang kemudian kebakaran, hartanya ludes habis. Ini juga peringatan dari Allah karena dia tidak bersyukur, dia sombong dengan hartanya, atau kebanjiran, seluruh hartanya hanyut terbawa banjir. Ini ciri harta berkah yang kedua, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin taat dalam beribadah kepada Allah. Ciri yang ketiga,
Ciri yang ketiga, akan senantiasa merasa cukup dan bersyukur. Senantiasa merasa cukup. Bahasa agamane merasa cukup niku qanaah. Ya. Bahasa Jawane nerimo. Nerimo ing pandum. Kalau hari ini dapat rezeki 50.000, alhamdulillah. Panjenengan dagang hari berikutnya dapat 100.000, alhamdulillah. Hari berikutnya panjenengan dagang dapat 10.000, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah, tetap bersyukur, merasa cukup. Ini yang dinamakan dengan qanaah. Berapapun rizki yang diberikan oleh Allah, dia merasa cukup. Dan inilah orang yang kaya sesungguhnya. Orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang merasa cukup dengan rizki yang diberikan oleh Allah, seberapapun rizki itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu tidak diukur dengan duit. Jadi orang kaya itu bukan diukur dengan banyaknya duit, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kaya itu diukur dengan kayanya hati. Kayanya hati. Ngukur kayane hati niku pripun? Ya tadi, nerima dapat rezeki berapapun. Ya, nerima dapat rezeki berapapun. Orang yang hari itu dapat rezeki 20.000, tetapi dia merasa cukup, maka dia adalah orang yang kaya. Tetapi ada orang yang sehari dia dapat berdagang, misalkan sehari dia dapat 20 juta, tetapi ketika ditanya dia masih kurang, maka dia bukan orang yang kaya, tetapi dia orang yang kekurangan. Lawang kurang kok. Orang yang miskin padahal sehari dapatnya 20 juta. Ya, maka banyak dan sedikitnya duit itu bukan ukuran kaya dan tidaknya seseorang. Orang sehari dapatnya 20.000 bisa jadi dia kaya. Karena apa? Karena berkah. 20.000 sedina apa cukup? Lah tuku beras wae entuk piro? Yang murah lah. 2 kilo lah. Sekilone 10.000. Terus habis. Lauknya pakai apa? Tempe. Loh, tempe kan juga perlu digoreng pakai minyak. Nah, menduat perlu lebih. Nah, orang yang rizkinya berkah, meskipun hartanya sedikit, rizkinya sedikit, akan cukup. Anak-anaknya banyak, tetap akan cukup. Karena apa? Anak-anaknya tuh manut-manut. Le, saiki maeme sego mbek uyah sama garam. Nggih Bu, nggih Pak. Karena apa? Manut. Hari berikutnya, nah hari ini kita hanya makan nasi saja. Anak-anaknya apa? Manut. Meskipun barangkali ada apa enggak? Wallahu alam ya. Meskipun sangat sedikit sekali lah bisa dihitung. Tetapi anak-anaknya nurut ya. Kemudian anak-anaknya kan sekolah, SPP-nya dari mana? Alhamdulillah ada donaturnya. Ini yang dinamakan
berkah. Satu hari dapatnya 20.000, tetapi kebutuhannya terpenuhi semua. Ini yang dinamakan dengan berkah. Lah panjenengan milih yang mana? Ya, dapat 1 bulan 1 juta, dapat 1 bulan 5 juta penghasilannya, tetapi masih kurang. Napa panjenengan milih yang 1 juta 1 bulan tapi cukup? Milih 5 juta cukup. Itu ciri yang keberapa? Ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat, yang terakhir adalah keluarganya harmonis. Keluarganya harmonis. Jarang berantem, bukan tidak pernah berantem. Keluarga harmonis itu, wah keluarga aku kok alhamdulillah ya, orang tahu berantem ya, tidak pernah berantem. Tidak mungkin. Rasul saja ya tidak berantem bahasanya ya. Rasul saja pasti ada kisah-kisahnya. Bagaimana suatu ketika, wah ini kisahnya panjang tidak cukup ya. Yang jelas pernah terjadi hal-hal yang ya, keluarga Rasul saja ada begitu, maka keluarga kita pasti akan lebih dari itu. Nah, ciri rizki yang berkah itu adalah keluarganya harmonis, jarang berantemnya sekali-sekali lah, bukan setiap hari berantem sama dina kok cekcok ya. Ini tidak begitu ya. Ini adalah ciri yang keempat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang sebentar ya. Ciri rizki barokah ada 4. Yang pertama apa? Menjadikan hati tenang. Yang kedua, semakin meningkat ibadahnya. Yang ketiga, merasa qanaah, cukup dengan rizki yang didapatkan. Yang keempat, keluarganya harmonis. Nah, pertanyaan terakhir saya tutup dengan monggo panjenengan silahkan menilai rizki yang panjenengan dapatkan, yang kita dapatkan selama ini sudah berkah atau belum. Tinggal dilihat dengan 4 hal ini. Kalau ada keempat hal ini berarti rizkinya sudah berkah, alhamdulillah. Kalau hanya 1, 2, atau 3 ya tetap berkah, hanya saja keberkahannya kurang, itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena waktu yang terbatas maka sesi tanya jawabnya kita tiadakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.